Jadi apakah aku harus langsung resign atau Halo Sobat Bisnis Coachshop, we got you bro. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang lagi nonton podcast Semanggi University. Kali ini perkenalan lagi kayaknya. Saya di sini Dana bersama dua teman saya. Saya Tegar. Saya Wispa. Oke, kami bertiga di sini mau melanjutkan pembahasan dari buku Psychology of Money. Ini ada di bab 19, bab kedua terakhir ya? Iya. Terakhir di bab 20. Ini kita tentang all together now, bersama-sama sekarang ya. Sekarang bersama-sama. Nah, ini dia pembahasannya tentang apa? Ya, kita teman-teman harus nonton sampai selesai. Nanti bakal kita jelasin semuanya tentang buku ini. Jadi harus nonton sampai selesai podcastnya gitu. Oke, di Psychology of Money ini yang bab 19 ini ngebahas tentang all together now atau sekarang bersama-sama. Itu ada beberapa studi kasus, bukan beberapa sih, ada satu apa dua gitu ya, kayaknya satu doang nih. Ada tentang siapa nih, Clarence Hughes dan Burgess. Nah, itu mungkin dari teman-teman mau ngejelasin. Mau ini ceritain si Hughes. Nah, Hughes dia itu pernah pergi ke dokter gigi tahun 1931. Dia tuh sakit di bagian giginya, mulutnya tuh sakit. Dia dikasih anestesi sama dokter giginya, jadi kan dia disandu. Nggak sadar, pas dia sadar itu giginya udah berkurang 16, sama amandanya itu dipotong. Nah, itu kan tahun 1931 istrinya gugat dokter, karena kan si Hughes ini sampai meninggal dunia kan. Seminggu kemudian setelah dia cabut 16 gigi sama amandanya itu. Katanya si Hughes ini dia nggak pernah menyetujui prosedur itu sejak awal dan tidak akan menyetujui kalau dia itu diminta sama dokternya. Nah, kasus ini itu melewati pengadilan tapi tidak kemana-mana. Persetujuan antara dokter dan pasien tidak ada hitam putih di tahun 1931. Jadi zaman dulu itu kan kayaknya masih jarang ya, kayak prosedur operasi dan lain-lain gitu karena terlalu resiko dan itu belum ada prosedur hitam dan putih kayak gitu. Terus tapi di sini dia menanggapi kayak gimana sih, kayak tugas dokter itu dari dokternya tuh dia nyimpulin kalau kita butuh kebebasan untuk membuat keputusan dari segi medisnya. Kalau nggak kayak gitu ya nanti kita nggak bisa nikmatin kemajuan ilmu pengetahuan. Kalau dari aku sih nambahin di sini kan juga sedikit nyangkut juga bersama dengan penasihat hukum, di mana dokter ini sebenarnya juga di zaman sekarang pun itu perlu persetujuan antara dokter sendiri sama si pasien buat membuat keputusan yang terbaik antara keduanya. Sama dengan penasihat hukum juga, kita sebagai penasihat hukum itu kita harus tahu istilahnya itu kebutuhan si klien itu uangnya untuk dibuat untuk apa, terus pengen uangnya dipakai itu kapan, kemudian pengen menikmatinya seperti apa. Kalau kita belum penasihat hukum itu belum tahu ya kayak kebutuhannya, itu kita nggak bisa langsung memberikan nasihat karena kita harus tahu kebutuhan keinginan dari si klien tersebut. Sama halnya seperti dokter tadi. Makanya tadi si istrinya si Clarence itu menggugat si dokter karena nggak ada persetujuan hitam di atas putih gitu loh. Jadi risiko juga buat si pasien kalau si dokter itu cuma ngambil keputusannya dari pihaknya sendiri gitu loh, tanpa persetujuan dia. Kan harusnya tetap harus ada persetujuan untuk pengambilan keputusan itu kan harus tetap ada persetujuan dari keluarga dan lain-lain juga kan. Karena bisa dibilang
Ya kalau di sini yang aku tangkap sih kayak ya karena all together itu, jadi ya segala keputusan itu balik lagi ke keluarga dan kerabat juga, dari yang aku baca dari apa namanya ringkasannya itu. Nah kalau itu yang dari ini ya, yang dari studi kasusnya dari teman-teman, ada mungkin ada yang mungkin diambil dari sini, ada apa aja pengalaman dari teman-teman mungkin. Kalau dari aku mungkin buat kedepannya aku sendiri ya. Misal nih aku sendiri ada mungkin permasalahan di finansial. Mungkin jangan kita istilahnya membuat keputusan sendiri kalau kita bisa mengkomunikasikan kepada keluarga terdekat kita, misal pasangan kita nanti ataupun keluarga kita, orang tua ataupun ya terdekat kita lah, agar kita bisa nyari pendapat yang berbeda dan nantinya kita bisa membuat keputusan yang terbaik ke depannya. Tetap harus diskusikan bareng keluarga juga ya saat pengambilan keputusan segala macam. Soalnya masalah uang ini kan juga sensitif ya buat kita gitu. Ya. Benar banget. Kalau dari Miftah mungkin? Kalau dari aku nggak cuma dari segi finansial yang harus didiskusiin, tapi juga dari segala aspek, bahkan semua aspek di hidup itu tuh harus kita diskusiin, baik dengan diri kita sendiri atau dengan orang lain. Kayak kalau kita ada problem atau kendala di kerjaan, kita nggak bisa ngambil keputusan tak giniin aja lah, atau aku ambil keputusan ini nanti malah ngerugiin banyak pihak. Jadi better harus komunikasiin dulu, kalau sama tim, komunikasiin sama tim, nanti bisa juga komunikasiin dan atasan juga. Jadi kan semua pendapat kita tampung, nanti kita cari solusi yang terbaik. Ya, yang solusinya ya. Hampir sama sih sebenarnya. Kayak pengambilan keputusan keuangan sekarang, meskipun aku kepala keluarga ya di rumah ya, tetap ya harus dirundingin juga. Kadang ya kalau kayak mau beli apa gitu kan, ada kebutuhan apa buat anak segala macam, dirundingin yang mana yang terbaik. Pemilihan sekolah pun ya dirundingin. Even keputusan kayak udah di keluargaku sendiri ya, di kayak bapak ibuku mau ngambil beli tanah gitu, itu tetap ngobrol dulu ke aku, ke anak, kita 3 anaknya ini dulu diobrolin. Jadi kalau ngambil tanah di sini gimana, oke atau enggak, nanti ya secara diskusinya budgetingnya kayak gimana ya gitu. Apalagi kalau dulu ya mulai dari diskusi kayak gini, kalau aku dulu dari SMA sih, SMA karena yang paling tua aku ya, jadi pertama aku dulu diajak diskusi segala macam. Terus kayak waktu itu kuliah, akhirnya sempat bapak mau ngambil mobil, itu juga ada diskusi sama aku juga. Kalau mobil kayak gini gimana, atau ada opsi lain nggak dari kamu, oke-nya yang mana gitu. Itu kalau aku sih kayak gitu sih. Bersama sih sama kalian, lebih ngerundingin lagi sih. Karena kan masing-masing orang punya pendapat yang beda-beda. Iya, meskipun ya satu keluarga otomatis ya perkembangannya juga beda-beda juga kan, kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mungkin bakal dilakuin ke depannya dari setelah baca bukunya, dari kesimpulan yang bisa diambil, ada suatu hal nggak yang bakal dilakuin? Kalau dari aku sih ya hampir sama, tetap bakal pengambilan segala keputusan itu bakal aku obrolin sama keluarga terus. Even aku kayak mau ngambil job di sini, ngambil job ini, terus ngambil freelance apa, ini oke nggak buat keluarga gitu. Apakah misal aku mau mulai bisnis ya, kalau aku sekarang kan kayak kemarin mau sempet bisnis susu kami yang kemarin, dia sempat ngobrol juga sama ibu sama bapak, kalau misal aku jalan kayak gini gimana, oke nggak, mungkin nggak, masih make sense nggak gitu secara itunya. Jadi apakah aku harus langsung resign atau nanti aku membentuk sebuah tim dulu, nanti tetap aku yang handle dan aku tetap kerja kayak gitu. Semuanya didiskusiin dulu sama keluarga. Itu pun nggak cuma sama keluarga aku sendiri, tapi juga sama keluarga istri juga, karena itu kan hitungannya ya menyangkut keluarga besar juga nantinya kan, kayak gitu sih. Lebih cari solusinya aja sih sebenarnya sekarang. Tapi ya itu pengambilan keputusannya jadi agak lebih lama karena lebih banyak diskusi kan.
kayak gitu. Dari teman-teman mungkin dari Tegar atau dari Miftah gimana? Ya hampir sama sih kalau dari aku nanti mungkin bertanya mau istilahnya mau ada keputusan apa, misal mau beli apa, itu ya kita harus sebisa mungkin minta pendapat orang lain, orang terdekat lah istilahnya. Mungkin nanti pasangan saya sendiri kita harus diskusiin karena nanti kita juga harus tahu risiko-risiko kedepannya gitu loh. Kalau kita ngambil ini nanti kita harus mengorbankan apa gitu. Misal kita harus lebih kerja keras lagi gitu. Ya, karena setiap pilihan pasti ada risikonya. Gitu sih. Miftah? Kalau dari aku ya tadi karena setiap pilihan ada resiko, jadi pasti semua aspek itu bakalan lebih aku diskusiin. Mungkin lebih ke saat ini lebih ke orang tua berdiskusiinnya, karena udah sering sih dari SMA itu udah sering kayak diskusi ya, kayak kemarin kalau mau sekolah di Jogja gimana, kalau kerja di sini tuh gimana, enggak. Sama kalau depannya kalau udah berkeluarga juga lebih diskusi juga, lebih komunikasi. Pikiran juga udah mulai kayak ngambil keputusan dulu sendiri deh. Aku udah ngajarin buat dia ngambil keputusan sendiri juga sih, kayak gitu sih. Bila itu anakku ya, kita teman-teman nggak tahu. Ya, Gitu. Oke, ini tadi ngebahas all together now, sekarang bersama-sama. Mungkin dari Coach Shop mungkin mau membersamai bisnis teman-teman dengan produk-produk dari Coach Shop. Produk-produk ini ya jelas tidak akan memiliki banyak resiko ya, karena ini merupakan produk investasi buat bisnis teman-teman, terutama teman-teman yang baru mulai bisnis atau bisnis yang mau di scale up segala macam. Kita punya produk yang buat ngebantu bisnisnya teman-teman. Ada produk apa aja sih? Ada printer barcode, printer kasir, printer kartu, kemudian ada mesin absensi juga ada, kemudian laci kasir juga ada, dan kebutuhan sukses lainnya. Dan kita pun juga ada di berbagai cabang di Indonesia. Kita sesuaikan kebutuhan tempat teman-teman yang terdekat di cabang mana aja. Mungkin ada cabang mana aja nih Kak? Di cabang Makassar ada, Surabaya itu ada, Jakarta, Medan, Semarang juga ada. Hampir di seluruh Indonesia. Doakan saja ya, ini konsep bentar lagi nambah lagi di Kalimantan mungkin atau di Papua. Dan doain aja. Pokoknya teman-teman kebutuhan bisnisnya udah bisa banget kita penuhi kalau sudah teman-teman butuh, entah itu nanti scanner barcode ataupun nanti timbangan digital atau mau all-in-one POS yang langsung dari handphone, nanti ada buat ngeprint juga bisa banget dipakai. Itu oke. Dari bab 19 ini mungkin aku mau ngambil kesimpulan kalau intinya ketika kita memiliki untuk dari bab 9 ini, kalau dari kesimpulan dari yang aku udah baca ini, keuangan itu merupakan aspek penting dari kehidupan yang dapat mempengaruhi hubungan kita dengan pasangan, keluarga, dan orang-orang terdekat lainnya. Selain itu, dari buku Psychology of Money ini, di bab 19 ini dia mengajak untuk kita merenungkan dan memperkuat hubungan keuangan kita dengan pasangan dan keluarga. Oke, mungkin itu aja dulu dari kita untuk pembahasan dari bab 19 ini. Lebih dan kurangnya mungkin kami mohon maaf juga. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di bedah buku selanjutnya ya. Dah.